Selamat datang di siaran gaib. Fokuskan pandangan kalian dan jangan geser layar. Sebelum kita membuka gerbang cerita kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Malam itu langit di atas desa seperti tertutup jelaga, lembab dan pengap. Di sebuah gubuk reyot yang terisolasi oleh rumpun bambu, cahaya lampu minyak berkedip-kedip, melemparkan bayangan panjang yang menari di dinding kayu yang lapuk. Marni tergeletak di atas balai-balai bambu yang berderit hebat. Nafasnya tersengal, pendek dan berat. Tubuhnya yang ringkih ditekan oleh beban tubuh Bram yang besar dan berbau keringat asam bercampur tuak murahan. "Cepatlah Bram, sudah 3 jam kalian di sini," rintih Marni dengan suara parau. Bibirnya pecah, hasil dari tamparan Jaka di awal sesi tadi. "Diam lo lonte, lu harusnya bersyukur ada yang mau pakai badan busuk lu malam-malam begini," bentak Bram sambil terus bergerak kasar tanpa belas kasihan. Di pojok ruangan, Jaka dan Gani tertawa berbahak-bahak sambil menenggak sisa tuak dari botol plastik. Jaka yang paling licik mendekat dan meludah ke arah kaki Marni yang gemetar. "Lu itu sampah, Mar. Jangan so mahal. Lu jual diri cuma buat nyambung nyawa kan? Dasar perempuan gak benar." Setelah Bram selesai dengan umpatan terakhirnya, ia berdiri sambil membenarkan celananya. Marni mencoba duduk, menutupi tubuhnya yang memar dengan kain jarik yang sudah robek di sana-sini. Matanya yang sembab menatap mereka penuh harap akan bayaran yang dijanjikan. Mana uangnya? Saya butuh buat makan besok." Suara Marni hampir tak terdengar. Jaka merogoh kantong celananya yang dekil. Ia mengeluarkan sesuatu, meremasnya menjadi bola kecil lalu melemparkannya tepat ke dahi Marni. "Nih, makan tuh." Marni mengambil bungkusan kertas itu dengan tangan gemetar. Saat dibuka, jantungnya serasa berhenti. Selembar uang Rp10.000, lecek, penuh noda minyak dan hampir robek di bagian tengah. "Cuma 10.000, tapi kalian bertiga, kalian bilang 100.000 per orang," teriak Marni. Amarahnya mengalahkan rasa takutnya. "Lu binatang, bajingan!" Plak! Sebuah pukulan telak dari Gani membuat Marni tersungkur ke lantai tanah. "Berisik lu anjing, 10.000 itu sudah ketinggian buat lubang yang sudah longgar kayak punya lu." Bram yang sudah emosi melihat perlawanan Marni mengambil balok kayu penyangga pintu. "Lu berani maki gua? Lu mau jadi pahlawan di gubuk sampah ini?" Tanpa ampun, balok itu mendarat di tengkuk Marni. Bunyi kerak yang mengerikan menggema di ruangan sempit itu. Marni jatuh tersungkur. Matanya masih terbuka, menatap tepat ke arah uang Rp10.000 yang tergeletak di atas tanah, hanya beberapa inci dari wajahnya. Darah segar mulai mengalir dari hidung dan telinganya, membasahi uang kertas lecek tersebut. "Mampus," gumam Gani. Wajahnya pucat, namun ada kilat kepuasan. Mereka menyeret tubuh tak bernyawa itu keluar, menuju rawa yang hitam dan pekat di belakang hutan bambu. Rp10.000 itu tertinggal di lantai gubuk, menjadi satu-satunya saksi bisu. 3 hari telah berlalu. Bagi orang-orang di luar, Marni mungkin hanya pergi merantau atau menghilang seperti kebiasaan hidupnya yang tidak menentu. Tapi bagi Bram, Jaka, dan Gani, dunia mulai terasa berbeda. Awalnya adalah bau itu. Bram sedang duduk di warung kopi saat hidungnya menangkap aroma busuk yang sangat menyengat. Seperti bau bangkai tikus yang sudah seminggu terjepit, namun bercampur dengan bau amis darah dan tanah basah. "Bu, ada bangkai apa di sini? Busuk sekali," bentak Bram sambil menutup hidungnya dengan kaos. Ibu pemilik warung mengerutkan kening. "Bangkai apa, Bram? Bersih begini warung saya. Kamu saja yang belum mandi mungkin." Bram mendengus, tapi saat ia hendak meminum kopinya, ia melihat permukaan kopi hitam itu. Di sana bukan wajahnya yang terpantul, melainkan bayangan air rawa yang keruh dengan helaian rambut panjang yang mengapung. Ia tersedak dan membanting gelasnya hingga pecah. Di tempat lain, Jaka sedang menghitung uang hasil kerjanya sebagai kuli bangunan. Namun setiap kali ia menyentuh lembaran uang 50 ribuan, teksturnya terasa aneh, lembab dan licin. Saat ia melihat ke tangannya,
Uang-uang itu berubah menjadi tumpukan uang 10.000 yang basah dan berlendir. "Apa-apaan ini?" teriak Jaka. Ia mengucek matanya. Uang itu kembali normal. Tapi setiap kali berkedip, ia melihat angka 10.000 tertulis dengan darah di telapak tangannya. Ia mulai mencuci tangannya dengan sabun berkali-kali, sampai kulitnya lecet dan berdarah. Tapi rasa licin itu tidak mau hilang. Sementara itu, Gani adalah yang paling tersiksa. Ia mulai mendengar suara, bukan suara bisikan hantu, melainkan suara detak jantung yang sangat keras. Degduk, degduk. Suara itu seolah muncul dari dalam perutnya sendiri, lalu pindah ke tembok rumahnya, lalu ke langit-langit. Malam itu, mereka bertiga berkumpul di rumah Bram. Mereka tidak bicara, tapi wajah pucat dan mata yang cekung menceritakan semuanya. "Kalian merasakannya juga?" tanya Gani dengan suara bergetar. "Cuma halusinasi," jawab Bram ketus, meskipun tangannya terus gemetar memegang korek api. "Kita cuma kurang tidur." Tiba-tiba, lampu di ruang tengah padam. Dalam kegelapan total, bau busuk itu menjadi 10 kali lebih kuat. Mereka tidak melihat Marni, tapi mereka semua merasakan hal yang sama. Seolah-olah ada tangan yang sangat dingin dan lembab sedang merayap di kaki mereka, mencari sesuatu, mencari uang 10.000 yang hilang. Dia di sini," bisik Jaka. Suaranya hilang ditelan kegelapan. 3 hari setelah malam di gubuk itu, rumah Bram menjadi tempat pelarian. Udara di sana pengap oleh asap rokok murah dan bau tajam dari 3 botol tuak oplosan yang sudah kosong. Mereka tidak bisa tidur. Setiap kali mata terpejam, wajah Marni yang pucat dengan mata melotot hadir menghantui. "Tuang lagi, Jak! Jangan pelit lu anjing!" bentak Bram. Suaranya sudah serak, matanya merah padam karena mabuk dan kurang tidur. Jaka menuangkan cairan bening itu ke gelas plastik dengan tangan gemetar. "Gua nggak pelit, Bram. Gua cuma mikir, kenapa kita nggak buang aja duit 10.000 itu? Gara-gara duit itu, gua ngerasa Marni ngikutin gua terus." Gani, yang duduk meringkuk di sudut, tiba-tiba tertawa cekikikan. Suaranya terdengar tidak waras. "Ngikutin? Dia emang di sini, Jak. Dia lagi liatin lu. Dia lagi liatin luka di tangan lu. Diem lu bocah tolol." Jaka menyambar gelasnya dan menegaknya sekali habis. "Gara-gara lu juga, Gani. Lu yang mukul dia pakai balok kegedean. Kalau lu nggak sebrutal itu, dia mungkin cuma pingsan." "Oh, sekarang salah gua." Gani berdiri, sempoyongan. "Lu yang mulai, Jak. Lu yang lempar duit itu ke mukanya. Lu yang ngehina dia kayak sampah. Gue cuma ikut-ikutan." Bram menggebrak meja hingga botol-botol itu beradu. "Bisa diem gak? Kalian berdua sama-sama pecundang. Kita bertiga yang bunuh dia. Dan sekarang kita harus bagi rata sialnya." Bram berdiri, mencoba berjalan, tapi kakinya terasa berat. Pengaruh alkohol mulai memutar balikan logikanya. Di matanya wajah Jaka tiba-tiba terlihat seperti sedang menyeringai mengejek. Mirip seringai Marni sebelum tewas. Lu ketawa ya, Jak?" tanya Bram pelan, tapi penuh ancaman. "Ketawa apa? Gua lagi pusing bangsat," balas Jaka ketus. "Lu ketawa, lu seneng lihat gua ketakutan kan?" Bram meraih leher kaos Jaka dan menyentakkannya. "Atau jangan-jangan lu mau lapor ke polisi biar dapat keringanan, hah? Lu mau tumbalin gua sama Gani?" "Lepasin, Bram, lu udah mabok berat." Jaka mencoba mendorong, tapi Bram yang kalap justru melayangkan pukulan telak ke rahang Jaka. Boh! Jaka terjungkal, kepalanya menghantam pinggiran meja kayu. Darah mulai mengalir dari pelipis Jaka. Rasa sakit itu bercampur dengan panasnya alkohol di dada, memicu ledakan amarah yang selama ini ia pendam. Jaka bangkit, matanya liar. Ia melihat botol tuak yang pecah di lantai. "Lu pikir lu siapa, Bram? Lu cuma kuli sampah." Jaka menerjang. Pecahan botol itu digenggamnya erat. Bram menghindar, tapi pecahan kaca itu tetap menyayat lengan atasnya. Darah merah segar muncrat, membasahi lantai tanah.
Gani yang melihat darah itu justru semakin histeris. Ia tidak melerai, malah mulai melempar apa saja yang ada di dekatnya. "Mati lu semua, mati!" teriak Gani sambil melempar kursi kayu ke arah mereka. Bram yang sudah kehilangan akal sehat mengambil pisau dapur dari atas meja. "Lu mau main kasar, Jak? Sini!" Perkelahian itu menjadi sangat brutal. Jaka dan Bram bergumul di lantai, saling pukul dan saling cakar. Jaka berhasil menindih Bram dan menghantamkan kepala Bram ke lantai berkali-kali. Duk, duk, duk. Suara benturan tengkorak dengan lantai yang keras terdengar mengerikan. "Mampus lu, mampus!" Jaka berteriak kesetanan. Namun Bram berhasil meraih pisau yang tadi terlepas. Dengan sisa tenaga, ia menghujamkan pisau itu ke paha Jaka. Jaka mengerang kesakitan, pegangannya terlepas. Saat itulah Bram membalikan keadaan. Ia mencekik Jaka dengan kedua tangannya yang besar. Gani mendekat, ia memegang sepotong kayu sisa renovasi rumah. Dalam pikirannya yang kacau karena miras dan rasa takut, ia melihat Jaka dan Bram bukan lagi temannya. Ia melihat 2 ekor anjing buduk yang sedang berebut bangkai Marni. "Berhenti, berhenti!" Gani menghantamkan kayu itu ke punggung Jaka, lalu ke kepala Bram. Ia memukul membabi buta. Ia memukul sampai Jaka tidak lagi bergerak, sampai lidah Jaka terjulur keluar karena cekikan Bram dan pukulan Gani. Bram melepaskan cekikannya. Ia terengah-engah, wajahnya bersimbah darah. Ia menatap Gani yang masih memegang kayu dengan tangan gemetar. Lu bunuh dia, Gan?" bisik Bram parau. "Gak, kita yang bunuh dia, kayak kita bunuh Marni," jawab Gani datar. Ia melihat ke arah sudut ruangan. Di sana, di bawah bayangan lemari, ia merasa melihat sosok wanita berdiri diam, memperhatikan mereka dengan tangan bersedekap. "Dia seneng, Bram. Dia seneng lihat kita berantem," gumam Gani lagi. Bram menoleh ke sudut yang ditunjuk Gani. Tidak ada siapa-siapa. Hanya ada bayangan tumpukan baju kotor. Tapi bau busuk rawa itu tiba-tiba meledak, memenuhi hidung mereka, membuat mereka mual dan muntah di atas mayat Jaka yang masih hangat. Ketegangan tidak berakhir di sana. Bram berdiri, memandang Gani dengan tatapan kosong. "Gani, duit 10.000 itu ada di kantong lu kan?" Gani mundur selangkah, ketakutan kembali menyerang. "Gak ada, Bram, sumpah." "Bohong, lu mau ambil semua duit itu buat diri lu sendiri." Bram melangkah maju, memegang pisau yang tadi ia gunakan untuk menusuk Jaka. Malam masih panjang, dan gubuk itu kini telah berubah menjadi arena jagal yang sah karena dosa mereka sendiri. Gubuk itu kini berbau besi yang memuakkan. Mayat Jaka terkapar dengan posisi ganjil, lehernya biru keunguan akibat cekikan Bram, sementara kepalanya hancur bersimbah darah karena hantaman kayu Gani. Di bawah lampu minyak yang mulai kehabisan nafas, darah Jaka tampak hitam, merayap perlahan menuju kaki Gani yang masih gemetar. Bram berdiri dengan nafas yang memburu, pisaunya meneteskan darah yang hangat. Pengaruh tuak oplosan membuat dunianya berputar, tapi ada satu hal yang tetap tajam di pikirannya, kecurigaan. "Duit itu lu simpen di mana, Gani?" tanya Bram, suaranya parau, hampir seperti geraman binatang. Gani mundur hingga punggungnya menabrak dinding kayu yang lapuk. "Duit apa, Bram? Lu udah gila. Jaka mati. Kita baru aja bunuh teman kita sendiri." "Jangan bohong lu anjing," Bram menerjang. Ia tidak lagi melihat Gani sebagai temannya. Di mata Bram yang sudah dikuasai halusinasi, wajah Gani perlahan berubah.
Kulit wajah Gani tampak melorot, membusuk, dan di balik kelopak matanya bukan lagi bola mata yang terlihat, melainkan gulungan kertas uang Rp10.000 yang menyumbat celah matanya. Bram merasa Gani telah mencuri uang Rp10.000 milik Marni yang keramat itu. Dalam logikanya yang rusak, uang itu adalah kunci agar Marni berhenti menghantui mereka. Gani melihat Bram mendekat dengan pisau terhunus. Namun di mata Gani yang juga didera halusinasi hebat, Bram bukan lagi manusia. Tubuh Bram tampak membesar, kulitnya berubah menjadi abu-abu seperti mayat yang terendam air rawa selama berbulan-bulan. Setiap kali Bram melangkah, Gani mendengar suara air yang bergejolak. Cerok, cerok, seolah-olah gubuk itu telah tenggelam ke dalam rawa tempat mereka membuang Marni. "Jangan mendekat, Marni, jangan!" teriak Gani. Ia tidak lagi mengenali Bram. Ia menyambar pecahan botol tuak yang paling besar dan tajam. Bram mengayunkan pisaunya secara membabi buta. Sret! Ujung pisau itu merobek dada Gani. Gani meraung, bukan karena sakit, tapi karena ia melihat dari luka di dadanya, bukan darah yang keluar, melainkan ratusan lalat hijau yang berterbangan keluar dengan suara mendengung yang memekakkan telinga. "Lu sembunyiin di dalam perut lu ya?" Bram berteriak kesetanan. Ia yakin uang Rp10.000 itu disembunyikan Gani di dalam tubuhnya. Bram menjatuhkan dirinya ke atas Gani. Mereka bergulat di atas genangan darah Jaka. Bau busuk rawa itu kini mencapai puncaknya, memenuhi paru-paru mereka hingga mereka tersedak. Gani, dalam upaya terakhir untuk bertahan hidup dari monster di depannya, menghujamkan pecahan botol itu berkali-kali ke perut Bram. Jelep, jelep, jelep. Bram tidak berhenti. Ia justru tertawa. Tawanya terdengar seperti suara air yang mendidih. Ia memegang kepala Gani, lalu dengan kekuatan sisa dari kemarahan dan kegilaannya, ia menghantamkan wajah Gani ke lantai tanah yang keras berkali-kali. "Kasih gua duitnya, kasih gua kehidupan gua lagi." Di tengah pergulatan maut itu, Gani melihat ke arah pintu. Di sana, ia melihat bayangan wanita berdiri diam. Wanita itu tidak bersuara, tidak bergerak. Ia hanya memegang selembar uang Rp10.000 yang bersih, kontras dengan kegelapan di sekelilingnya. Wanita itu tersenyum, sebuah senyum yang tidak sampai ke mata, senyum yang menjanjikan kehancuran. "Marni, maaf," bisik Gani sebelum kesadarannya hilang saat Bram menusukkan pisaunya tepat ke tenggorokan Gani. Gani tewas dengan mata terbuka lebar, menghadap langit-langit gubuk yang tampak seperti mulut rawa yang siap menelannya. Bram adalah satu-satunya yang tersisa di ruangan itu. Ia duduk bersandar pada mayat Gani. Napasnya pendek-pendek karena luka tusukan di perutnya. Darah mengalir deras, membasahi celananya, membuat segalanya terasa hangat dan lengket. Kegilaan itu belum selesai. Bram melihat ke arah tangannya yang bersimbah darah. Dalam pandangannya, darah itu berubah warna menjadi hijau lumut, persis seperti air rawa. Ia melihat ke sekeliling ruangan. Gubuk itu mulai berubah. Dinding-dinding kayunya mulai ditumbuhi lumut dan akar-akar rawa. Air mulai merembes masuk dari celah lantai, meskipun di luar sana cuaca sedang kering. Ia merasa sangat haus, haus yang membakar kerongkongannya. Ia melihat sebuah gelas di atas meja yang masih berisi sedikit tuak. Namun, saat ia meraih gelas itu, isi di dalamnya berubah menjadi tumpukan ulat bangkai yang menggeliat-geliat. "Gua cuma butuh 10.000 itu, cuma 10.000, gumam Bram. Suaranya sudah pecah, ia mulai kehilangan banyak darah. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu di bawah tumpukan baju kotor di pojok ruangan, sesuatu yang bersinar pelan. Dengan sisa tenaganya, Bram merangkak. Setiap gerakannya meninggalkan jejak darah yang kental di lantai. Ia menarik baju-baju itu dan menemukan selembar uang Rp10.000. Uang itu tampak begitu cantik, begitu bersih. Ia memegangnya dengan tangan yang gemetar. "Dapat, gua dapat!" Namun begitu ia menyentuh uang itu, halusinasi terakhirnya menghantam. Uang itu tiba-tiba berubah menjadi kulit manusia, kulit yang masih memiliki pori-pori dan rambut halus.
Bram melihat ke arah uang itu dan menyadari bahwa itu adalah potongan kulit wajah Marni yang ia sobek saat ia memukulnya malam itu. Bram berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar dari tenggorokannya yang sudah hancur oleh teriakan sebelumnya. Ia mencoba membuang kulit itu, tapi benda itu menempel erat di tangannya. Ia mencoba menggosoknya ke lantai, tapi kulit itu justru merayap naik ke lengannya. Ia mulai merasa ada tangan-tangan yang tidak terlihat menarik kakinya. Ia merasa diseret menuju kegelapan di bawah kolong tempat tidur. Dalam pikirannya, Marni sedang berjongkok di sana, menunggunya dengan mulut terbuka lebar, siap mengunyahnya sepotong demi sepotong. Pergi lu lonte!" Bram mencakar-cakar wajahnya sendiri. Ia merasa ada uang 10.000 rupiah yang tumbuh di dalam matanya, menghalangi pandangannya. Ia menusukkan jari-jarinya ke dalam kelopak matanya sendiri untuk mencabut uang itu. Rasa sakit yang luar biasa tidak menghentikannya. Rasa bersalah dan halusinasi telah mengubahnya menjadi monster yang menyiksa dirinya sendiri. Beberapa menit kemudian, keheningan benar-benar menguasai gubuk itu. Bram tewas dalam posisi terduduk di pojok ruangan. Kedua matanya hancur karena perbuatannya sendiri. Tangannya masih memegang erat selembar uang 10.000 rupiah yang asli, uang yang menjadi alasan semua kegilaan ini dimulai. Ia tidak mati karena hantu yang mencekiknya, tapi karena jantungnya yang meledak akibat ketakutan yang ia ciptakan sendiri. Epilog. Pagi harinya, warga desa gempar. Bau busuk yang menyengat dari gubuk Bram membawa mereka ke sebuah pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. 3 pria yang dikenal sebagai preman desa itu tewas dengan cara yang tidak masuk akal. Polisi menyimpulkan bahwa terjadi perkelahian hebat akibat pengaruh minuman keras. Jaka mati dicekik dan dipukul, Gani mati ditusuk dan dihantam, sementara Bram mati karena luka-luka dan serangan jantung setelah menyiksa dirinya sendiri secara brutal. Tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa di mulut Bram ditemukan uang 10.000 rupiah yang digulung rapi dan diselipkan di balik lidahnya. Tidak juga ada yang bisa menjelaskan mengapa di dinding gubuk itu tertulis sebuah nama yang dibuat dari coretan darah. Marni. Marni tidak pernah muncul kembali. Tidak ada suara tangis, tidak ada penampakan di bawah pohon bambu. Tapi sejak hari itu, setiap kali ada orang yang berniat jahat atau ingin menghina mereka yang lemah, mereka akan teringat pada nasib Bram, Jaka, dan Gani. Dendam Marni tidak membutuhkan suara, karena terkadang sunyi adalah teriakan yang paling mematikan. Dan sisa 10.000 rupiah itu selamanya akan menjadi harga bagi 3 nyawa yang tidak berharga. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di siaran malam berikutnya.